Baik, kita lanjut tadi pertanyaan yang disampaikan ya bahwa jumlah jumlah responden di dalam penelitian kuantitatif usahakan ya 30 itu. Maka kalau teman-teman yang respondennya nggak sampai 30 bagaimana? Kadang ada yang kemudian mengambil keputusan, kalau saya silakan ya, mengambil keputusan pindah sekolah begitu. Barusan yang tanya Mbak siapa ya? Yang di Zoom yang menanyakan jumlah tadi. Kalau yang di sini tadi, wah, aduh, pakai kalau di TikTok tuh bukan nama asli ya, nggak apa. Akun Waf ya yang tadi menanyakan semakin banyak semakin valid ya. Jadi kalau teman-teman menemui kendala di tempat penelitian saya, respondennya cuma dikit, Mbak Cindy yang tanya di Zoom tadi. Di tempat saya itu cuma dikit, Bu. Gimana tadi solusinya kalau memang eh, saya tetap mau melaksanakan penelitian ini karena memang situasi dan kondisi yang menjadi akar masalahnya itu di situ gitu. Nah, bagi teman-teman yang menemui kondisi itu, saya bisa me- mengarahkan, apa, memberi saran penelitian Anda bisa juga menggunakan setting penelitian komparasi. Contoh tadi yang disampaikan penanya di sini ya. Eh, nah, sebentar ya Mbak, Mbak yang di TikTok ya. Kalau satu kelas 17 kemudian kelas satunya 10 ada 27, ini tadi yang diangkat judulnya ada metode apa apa sih diskusi sama bentar, masih yang join tuh nggak langsung mute ya. Oke. Jadi kalau penelitiannya dua kelompok responden itu sebenarnya bisa juga kita setting menjadi ya monggo. Tapi tadi responnya eh ya, oke, monggo silahkan yang mau pamit kalau ada acara yang lain. Jadi kalau Anda menerapkan dua metode ya bisa jadi dibuat di setting menjadi perbandingan kelompok ini dilihat dari apa, kelompok satunya dilihat dari apanya begitu. Nanti jadi pembahasan berikutnya, Mbak. Monggo nanti bisa direspon. Yang tadi bertanya kayaknya belum join di Zoom lagi. Nah, kalau yang disarankan oleh Dosbeng menggunakan dua kelas, ini eh, saya mau responnya gimana ya? Karena kalau satu kelas sudah cukup, itu tergantung itu kelas-kelas apa, kemudian Anda populasinya mana. Saya kasih simulasi ya. Misal satu sekolah ini Anda mengambil kelas 8 sebagai eh, populasinya, sebagai populasi. Tetapi di sekolah itu ternyata banyak kelasnya, nggak hanya satu atau dua, tapi ada 5 kelas atau 6 kelas gitu ya. Maka populasinya ya harus semuanya, nggak boleh dipilih. Anda boleh menentukan sampel dengan menunjuk kelas ketika ada karakteristik yang menonjol di kelas itu dan itu yang Anda gunakan sebagai standar. Kalau tidak, nggak boleh. Jadi kalau kelas 8, ya harus kelas 8 semuanya digunakan sebagai populasi. Kemudian Anda tentukan berdasar teori siapa sehingga Anda akan mengambil sampelnya sekian persen atau pakai rumusnya Slovin dengan batas kesalahannya sekian persen begitu 0,1, 0,5 dan seterusnya. Nah, baru nanti dihitung dapatnya sampel berapa persen. Anda akan rinci dari seluruh responden itu dari seluruh populasi Anda akan dapatkan berapa orang di tiap kelasnya begitu. Gitu ya, teman-teman semuanya. Mungkin
yang belum begitu memahami terkait pengambilan sampel di dalam populasi, saya sering menyampaikan ke teman-teman kalau di judul kok menunjuk kelas 8A, itu nggak boleh kalau penelitian kuantitatif. Oh, harus diadmit sebentar. Di saya kok nggak ada ya? Langsung bisa join itu Mbak siapa ya? Ini yang lain bisa langsung join kok, dicoba aja. Pakai link yang baru ya, bukan link yang tadi. Ini dari grup mana Mbak? Boleh tak share link yang baru? Yang belum bisa berhasil join di Zoom, boleh kalau memang punya akun di TikTok nggak apa-apa, join di TikTok saja. Oke, baik. Jadi untuk pengambilan sampel seperti itu ya. Jadi jangan memilih kelas tanpa memberikan batasan. Jadi ini nanti ada di teknik pengambilan sampel. Kalau di PowerPoint saya tadi ada nggak ya pengambilan sampel? Instrumen, data. Nah, ini. Oh, nggak ada nih. Nggak ada jenis-jenisnya. Ya, nggak ada. Saya nggak begitu detail menjelaskan di sini. Jadi kalau sampel itu di penelitian kuantitatif harus besar dan mewakili representatif itu mewakili populasinya. Sehingga kalau kita cuma satu kelas diambil satu kelas lah, kalau satu kelas dan sudah memenuhi 30 nggak masalah. Tetapi ketika kelasnya banyak tuh, ada 5 kelas, ada yang sekolah favorit, sekolah bulan di sana ada 10 kelas. Nah, masa ya cuma ambil satu kelas kan nggak mungkin. Tidak mewakili, intinya tidak mewakili. Maka bagaimana kita menentukan sampel itu melihat dari seluruh populasi yang ada, kemudian menggunakan teorinya siapa gitu. Nah, sehingga nanti ambilnya secara random kalau di penelitian kuantitatif. Nah, kalau nggak random gimana? Kalau nggak random berarti kita menentukan mau mau pakai karakter apa dari si responden tadi. Misal, saya hanya ngambil kelas 8A karena metode yang saya angkat sebagai judul itulah yang diberlakukan di kelas tersebut. Maka kalau tidak kelas itu ya saya nggak bisa ambil data gitu. Nah itu boleh. Berarti teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Jadi ada ketentuan di dalam penentuan respondennya. Nah, sedangkan di kualitatif ini tentu purposive karena kita hanya mengambil informan yang paham terkait dengan tema kajian kita dan sifatnya snowball. Kalau di kuantitatif nggak boleh pakai snowball. Snowball itu di mana kita akan mengambil data mengambil responden. Kalau di penelitian kuali kan informan ya, mengambil informan itu sampai dengan data kita jenuh. Sehingga bertambah boleh tuh. Saya awalnya cuma mau ngambil 5 orang siswa nih, karena siswanya banyak dari ratusan begitu. Saya ambil 3, 4, 5. Kok belum terpenuhi ya? Data saya belum valid nih, karena belum jenuh. Maka ambil lagi. Nah itu kalau di kualitatif boleh berkembang seperti itu. Tetapi kalau di kuanti itu nggak bisa. Ketika Anda sudah menentukan di awal jumlahnya sekian, ya sudah. Maka penentuan sampel di penelitian kuantitatif itu sangat-sangat ini. eh ini Mas Zidan dari kelas mana ya? Mas Zidan untuk kelas bimbingan skripsi yang dengan saya itu sudah saya share di Google Drive. Nah, kalau kalau Mas Zidan belum bukan nanti bisa bisa minta Jabri boleh bisa bisa Jabri ke saya nggih?
Maaf ini yang bocor mana sih ya? Yang baru join, Ge. Ya udah. Baik, itu cara pengambilan sampel. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan penelitian kuantitatif. Selain kita tadi sudah menyusun instrumen, tentunya kita akan menguji validitasnya. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif dilakukan pada instrumennya. Kalau di kualitatif, validasinya menggunakan triangulasi itu dilakukan pada data yang sudah terkumpul, bukan instrumennya, karena tidak tidak wajib menggunakan instrumen ya di kualitatif ya, tetapi untuk mahasiswa S1 diupayakan pakailah biar biar lebih terarah begitu penelitiannya. Oke, di instrumen penelitian yang di kuantitatif tentunya kita akan menyusun soal, menyusun angket atau pedoman observasi dan wawancara terstruktur tadi sehingga kita menyusun alat ukur baru tuh. Tapi kalau misal teman-teman ketemu memang mencari referensi yang sesuai dengan penelitian Anda. Oh, ini instrumennya bisa tak pakai nih. Nah, silakan. Itu boleh banget dengan ketika Anda harus mencantumkan nama si penyusun instrumen tadi. Jadi sehingga kita itu nggak dianggap plagiasi ketika menggunakan instrumen orang lain. Nah, itu yang perlu hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau untuk instrumen di penelitian kuantitatif itu boleh sehingga nanti oh Kuantitatif ya, itu kan apa yang kiri? Mas Jida nanti bisa Kuantitatif kan saya kirimkan ke Tatorek ya. Oke. Jadi kalau instrumen tadi memang sudah ada yang menyusun, sudah ada yang menggunakan ketika karyanya dipublish kan otomatis sudah divalidasi tuh. Logikanya seperti itu karena dia sudah menggunakan. Maka teman-teman bisa memanfaatkan, bisa kita gunakan dengan mencantumkan nama si penyusun instrumen tadi. Jadi tidak perlu melakukan validasi maupun uji reliabilitas. Begitu. Untuk uji validasi di penelitian kuantitatif, mohon maaf ini yang di Zoom agak banyak yang bocor ya karena baru join. Untuk uji instrumen di penelitian kuantitatif, memvalidasi instrumen itu ada dua pilihan. Anda bisa menggunakan validitas konstruk dan bisa menggunakan validitas isi. Ini yang saya sarankan, meskipun secara teori untuk uji validasi itu banyak ya. Untuk uji validasi di instrumen itu banyak. Ini saya sudah ada di playlist TikTok saya. Kalau teman-teman mau lihat nanti boleh dan boleh juga tanya jawab di sana. Untuk memvalidasi instrumen tadi ada dua prosedur, ada dua pilihan. Yang pertama uji validasi konstruk. Ini lebih saya sarankan karena yang memvalidasi itu expert. Sehingga Anda bisa menggunakan rumus icon. Validitas icon itu dengan prosedurnya begini. Yang diujikan instrumen Anda itu nanti agak dirubah sedikit formnya dengan mencantumkan prosedur pengisian, meskipun itu expert ya, karena apa yang Anda minta kan pasti harus dijelaskan dulu. Nah, Anda menjelaskan dulu expert yang mau diminta ngisi itu untuk apa gitu. Nah, nantinya gini, Anda bisa menjelaskan bahwa dalam rangka penelitian dengan judul apa Anda jelaskan, kami memerlukan untuk menguji validasi instrumen sehingga Bapak dan Ibu mohon berkenan menilai kecocokan antara indikator yang Anda susun di dalam variabel tersebut dengan pernyataannya. Jadi nanti expertnya itu tidak ngisi angket kalau seperti di validasi isi.
Nah, kalau validasi isi itu nanti kita berikan ke non-responden. Jadi teman-teman bisa menyampaikan ke expert, contoh kalau tadi misal menyusun instrumen untuk mengukur minat ya, teman-teman bisa menyampaikan ke gurunya, ke dosen, dosen terkait dengan mata kuliah tertentu tentunya ya, tidak semua. Atau bisa juga dosen di mata kuliah bimbingan konseling itu kan juga bisa melihat kompetensi siswa. Bisa juga dosen perkembangan peserta didik itu juga bisa untuk terkait dengan minat. Nah, nanti Anda sesuaikan aja. Kira-kira dosen yang expert di bidang tema kajian teman-teman siapa. Nah, untuk rekomendasi yang dari mahasiswa IIM nanti bisa bisa juga bertemu dengan saya menanyakan dosen-dosen yang rekomendasi untuk uji uji validasi tadi. Baik. Itu untuk uji instrumen. Kemudian untuk yang validasi isi, ini prosedurnya lebih mudah, cuma perhitungannya yang saya kurang kurang menyarankan. Karena kalau validasi isi itu kan Anda pakainya ujinya produk momen ya. Uji statistiknya pakai produk momen. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Jadi, misal Anda melakukan penelitian dengan responden siswa kelas 8. Bu, kelas 8 di sekolah itu tuh saya masukkan sebagai populasi dan sampel semua. Udah habis tuh sisanya. Jadi nggak ada non-responden di sekolah itu. Nah ini maka Anda harus mengujikan ke sekolah lain. Ini yang agak agak sulit. Maka saya sering menyarankan menggunakan validasi konstruk di mana yang menilai itu ya expert gitu, bukan bukan non-responden. Jadi untuk menguji validasi, kalau memang ditujukan ke non-responden, upayakan dengan karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama dengan responden yang Anda pilih. Oke, baik. Monggo nanti kita bisa lanjut diskusi untuk uji validasi dan uji reliabilitas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisisnya. Atau ada diskusi dulu, silakan. Yang di Zoom, kalau ada pertanyaan, monggo. Nggak ada. Untuk di uji analisis ya, teman-teman yang sudah proses nulis tentunya sudah melihat buku pedoman. Di bab 3, di bagian kelanjutan dari teknik pengambilan data. Itu ada teknik analisis data. Nah, saya sering menyampaikan, atau mungkin perlu saya share screen ya. Bentar, saya carikan dulu buku pedoman yang di IIM. Jadi, teman-teman yang di TikTok, mohon maaf, ini saya membahas gaya selingkung dari Perguruan Tinggi Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Ya, nanti kalau ada yang tidak sesuai, mungkin ya itu memang perbedaan gaya penulisan aja. Oke, kita coba lihat. Di bab 4 ya. Ini masih di proposal. Kita lihat yang di skripsinya. Sistematika untuk, nah di sini. Ini jenis penelitian kuantitatif. Kita lihat ada beberapa sampai bab 2, bab 3. Nah, di bagian ini setelah penjelasan jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, ini ada variabel yang dibahas di sini, variabel satunya apa, variabel duanya. Ini ada beberapa versi teman-teman, berdasarkan eh, dosen pengampunya ya, pembimbing, dosen pembimbing. Di penjelasan variabel ini
boleh digabungkan ketika teknik pengambilan datanya sama. Jadi nggak usah pakai 1, 2, langsung dijelaskan variabelnya, X-nya apa, Z-nya apa, kemudian eh, definisi konseptual untuk variabel X apa, definisi operasional dari variabel X, dan seterusnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan lebih lebih simpel karena nanti di uji validitas dan reliabilitasnya kan prosedurnya sama. Kalau memang teknik pengambilan datanya sama, tapi kalau berbeda ya dijelaskan variabel 1 apa, variabel 2 apa. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, di bagian ini, poin E, teknik analisis data. Untuk penelitian kuantitatif yang perlu Anda sajikan, mungkin saya bisa kasih contoh skripsi yang jadi ya. Jadi Anda bisa menyajikan prosedur yang nantinya ditampilkan di situ itu apa? Apa yang perlu dilakukan oleh hmm, yang dilakukan oleh si peneliti itu mau bahas apa gitu ya. Saya coba lihat di bentar ya. Uji analisis data itu kan ada dua, deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif itu masih seputar penyajian data, pemusatan data, mengukur modus min median, sedangkan inferensial itu sudah pada uji hipotesisnya. Nah, maka nanti teman-teman bisa melakukan teknik analisis data itu dua tahapan. Yang di teknik analisis data bisa Anda sajikan bagaimana mengukur rank prosedur penyajian data nggih. Sebentar nih. Oke, saya tampilkan di sini. Nah, teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini tentunya ada uji analisis ya, analisis deskriptif dan analisis inferensial. Statistik deskriptif itu nantinya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, tapi belum membuat kesimpulan. Nah, kemudian deskripsi ini bisa memuat terkait dengan banyaknya subjek, min, deviasi standarnya, varian, skor minimal, skor maksimal, dan seterusnya. Maka nanti kita membuat rumus menentukan rank, menentukan banyaknya kelas, menentukan interval kelas, sampai dengan di bagian, nah, kategorisasi data. Ini masih dalam tahapan analisis deskriptif, sehingga teman-teman perlu menyajikan prosedurnya ini karena memang nanti Anda lakukan dan Anda munculkan di bab 4-nya. Kalau prosedur ini belum muncul kok di bab 4 ada, kan nggak logis gitu. Jadi saya sering mengibaratkan di bagian bab 3 itu ya cara kerja kita. Maka kalau di cara kerja lengkap, apa yang akan kita lakukan itu eh, jelas gitu. Nanti di prosedurnya nampak dan di hasilnya juga nampak. Itu untuk analisis deskriptifnya. Jadi poin ini ya yang jangan dilupakan sampai dengan ini ketentuan untuk mencarinya. Nah, di uji prasyarat ini adalah menguji data yang sudah terkumpul. Maka nanti di bab 4 itu Anda harus menampilkan uji validitasnya ini di awal karena validitas reliabilitas ini kan punyanya instrumen, bukan punya data. Sebelum instrumen tersebut digunakan di lapangan untuk mengambil data, ini harus tampil dulu. Instrumen saya itu valid apa enggak? Instrumen saya itu reliable apa enggak? Kalau sudah dinyatakan valid dan reliable, baru Anda menyajikan data dalam bentuk rincian data yang mentah, kalau memang bisa ditampilkan,
Satu catatan buat teman-teman. Menampilkan tabel di bagian naskah utama skripsi itu harus 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 halaman, lebih baik dinarasikan terlampir. Dan nanti teman-teman bisa menyajikan yang lengkapnya itu ada di lampiran. Nah, sehingga nanti Anda bisa menampilkan data yang terkumpul dan dilakukan prosedur analisis deskriptif, statistik deskriptifnya. Nah, baru kemudian dilakukan uji prasyarat, uji normalitas, kemudian uji homogenitas, atau ada yang memilih saya mau pakai uji linearitas dan lain sebagainya. Silahkan. Eh, saya pikir tidak terlalu banyak untuk uji prasyaratnya, minimal 2 lah. Baru kemudian kita lakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini terkait dengan eh, kajian. Judulnya itu mengarah ke apa? Pengaruhkah, hubungan, atau komparasi tadi. Sehingga nanti Anda bisa mencari rumus-rumus yang sesuai, uji hipotesis yang sesuai dengan penelitian Anda. Nah, ini sudah sekalian menampilkan prosedur penyajiannya ya. Jadi saya pikir itu sudah cukup dari saya. Monggo teman-teman kalau ada diskusi yang mau bertanya silakan. Oke, silakan di Zoom yang ada pertanyaan. Kita diskusi untuk selanjutnya. Monggo, saya nanti menjelaskan seputar pertanyaan teman-teman saja. Ini yang di Zoom mungkin juga juga terbatas juga waktunya tadi 40 menit, berarti ini juga 40 menit lagi ya. Maaf Ibu, izin bertanya. Silakan. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Bu Afan, untuk anak kan memilih sekolah MTS. Untuk jenjang kelasnya apakah boleh kelas 7 dan kelas 8 Ibu? Karena kan tadi populasinya terlalu sedikit ya Ibu. Jadi kalau untuk memenuhi target populasi, Ana mau menggunakan kelas 7 dan kelas 8 sebagai populasi dan sampelnya. Apakah boleh Ibu? Untuk penentuan populasi dulu. Ingat bahwa populasi itu adalah individu dengan karakteristik yang sama. Maka kalau Anda mengambil 2 jenjang kelas kan ada karakter yang berbeda. Contohnya gini, gurunya ada kemungkinan berbeda. Oh, gurunya sama, Bu. Lah, tapi kan materinya berbeda. Ini yang perlu Anda perhatikan. Beda jenjang tentunya kalau kaitannya dengan materi pembelajaran kan berbeda. Jadi tidak bisa digunakan sebagai populasi. Kalau misal, tapi kalau di PAI nggak bisa ya jadi tema kajian ketika Anda membahas tentang pembiasaan di program sekolahnya terkait dengan akhlak siswanya itu kan nggak masuk di roadmap kita untuk PAI mengarah ke pembelajaran. Jadi di proses pembelajarannya saja. Itu Mbak, Mbak siapa tadi yang tanya? Nggih, saya nyari nggak ketemu. Oh iya, maaf Ibu tadi jaringannya tiba-tiba keluar. Jadi Oke, untuk yang kasus yang seperti itu tidak bisa ya Ibu. nggak bisa. Saya Kalau di eh, pembelajaran nggak bisa. ya, terima kasih Gitu Ibu. ya. Oke. Yang di Zoom Iya mohon Ibu. maaf, ini tinggal 10 menit lagi atau mungkin bisa lanjut di TikTok ya atau saya share Zoom link Zoom lagi. Gimana? Masih mau lanjut atau gimana saya ngikut teman-teman? Ini Maaf, pertanyaan Mbak Ainun. Gimana? izin bertanya. Kalau Lanjut kita, berarti saya buatkan link lagi nggih kalau ini nanti mati ya. ya, Ya, Nggih, nggih. Monggo Mbak siapa yang mau tanya silakan. kalau kita meneliti pengaruh PJBL terhadap hasil belajar, sedangkan sekolah yang kita teliti udah menggunakan metode PJBL, kita bisa nggak kalau metode pengumpulan datanya pakai eksperimen tes? Loh, nggak bisa no, kan sudah lewat. Kalau lewat berarti expose facto, tinggal ambil data yang sudah ada.
Berarti pakai Karena deskripsi. sudah dilakukan toh. Eksperimen itu konsepnya ketika Anda melaksanakan saat itu eksperimen. Menerapkan saat itu dan langsung dilihat, langsung diuji. Tapi kalau sudah berlangsung dan nanti tinggal mengumpulkan apa istilahnya ya, tadi pakai angket misalkan ya, pakai angket, saya mau mengukur, berarti nanti persepsi siswa terkait dengan pembelajaran PJBL tadi, begitu. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau eksperimen ya yang berlangsung gitu. Berarti pakai angket ya, Bu? Ya, Oh ya, makasih Bu. oke. Ya, baik. Ini saya sambil bikin link yang baru. Insya Allah. Mohon maaf ya, kurang persiapan lumayan. Oke, baik. Ada lagi, ini yang di TikTok lumayan banyak pertanyaan belum saya respon sebentar, nggih. Saya share link yang baru nanti yang jam 9. Biar kalau masih ada yang mau join. Oke, Ibu, maaf izin bertanya sekali lagi. ya, silakan. Maaf Ibu, untuk dari penelitian tentang prestasi belajar, Ya, itu patokannya hanya nilai ulangan atau nilai rapot saja Ibu, ataukah perlu nanti angket juga untuk penelitiannya Ibu? untuk prestasi belajar itu indikatornya apa dulu? Kalau mengukur kemampuan kognitif, tentunya kan tes ya. Lah, tes itu soal misalkan. Soal itu sudah dilakukan guru apa belum? Kalau sudah kan kita tinggal ambil dokumen yang di Berarti tidak perlu menyebar angket atau kuesioner lagi ya Ibu? nggak Jadi perlu. meminta data nilai saja kepada pengampunya begitu. Ya, 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 terima kasih Ibu. ya, sama-sama. Oke, eh, ini dari mana nggih? Saya sebentar. Saya respon yang di TikTok, mungkin nanti yang di Zoom kalau habis bisa langsung ganti ke link yang baru ya. Yang di TikTok tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan hasilnya berpengaruh negatif apa harus dilanjut, tetap dilanjut ya. Kalau penelitiannya hasilnya apapun ya Anda sajikan apa yang sesuai dengan hasil penelitian. Bagaimana menentukan metode penelitian yang tepat? Tentunya melihat dengan dari tema yang mau Anda angkat. Apakah ini memang kalau kuanti itu menguji teori, sedangkan kualitatif itu memahami, mengupas fenomena secara mendalam. Jadi tergantung karakteristik dari penelitiannya dan urgensi dari tema kajian yang mau diangkat. Nah, untuk menguji instrumen itu bagaimana di dalam uji instrumen dalam proposal skripsi tentunya muncul di validasi, Mbak. Uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi nanti teman-teman bisa menyajikan di teknik pengambilan data. Nah, itu di paling akhir itu ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang diukur ya tentunya instrumen yang digunakan dalam penelitian Anda. Kalau yang diukur itu hanya instrumen yang nyusun ya. Kalau yang sudah ada nggak perlu. Jadi sudah ngambil instrumen orang lain gitu nggak apa-apa. Eh, dapat digunakan berulang. Oh bisa ya. Tapi Mbak Cindy saya sudah bikin bikin baru nggak apa-apa nanti boleh. Nggih. Ya, sudah tak jadwalkan yang baru nanti nggak apa-apa. Sudah hampir habis nggih. Ya. Terus oke untuk YouTube saya juga Laila Amin mungkin bisa nyari di akunnya IIM dulu terus baru masuk ke Laila Amin ya.
Untuk uji komparatif bisa juga untuk uji validitas itu tidak digunakan berdasar jenis pendekatan penelitian. Uji validitas dan reliabilitas itu untuk mengukur instrumen. Jadi ketika Anda menggunakan pendekatan penelitian komparatif tetapi instrumennya Anda nyusun sendiri ya tetap uji validitas dan reliabilitas. Itu ya, instan. Ya. Untuk pendidikan karakter siswa itu tidak masuk di ranah, bukan nggak masuk di ranah PAI, tidak sesuai di roadmap kita karena roadmap kita untuk prodi PAI itu penelitiannya memfokuskan pada proses pembelajaran. Jadi bisa mengkaji terkait dengan penerapan metode, penerapan model pembelajaran, strategi pembelajaran. Kalau pengaruh bullying terhadap prestasi belajar, bullying sebentar pada mata pelajaran akidah alak. Akidah alak, jadi akidah sendiri dan pembelajaran akhlak variabelnya 3. Kenapa 3? Variabel itu X dan Z. Nah, kalau 3 berarti X-nya 2. Sedangkan ini mau melihat pengaruh bullying itu satu aspek, prestasi belajar satu aspek. Akidah akhlaknya nggak perlu ketika terpisah ya pakai salah satu aja. Kan tidak melihat dari mata pelajaran apanya kemudian jadi variabel, tapi lebih pada variabel yang mau Anda kaji itu apanya. Kalau pengaruh bullying terhadap prestasi belajar, ini mungkin masuk ke dalam apa ya? Kalau bullying itu perilaku loh Mbak. Mas Zidan ya, oh, maaf Mas Zidan. Jadi kalau perilaku bullying itu kan sudah mengarah ke bagaimana kalau Anda rubah settingnya menjadi pemahaman siswa terkait atau persepsi siswa terkait bullying di dalam pendidikan dikaitkan dengan akhlaknya itu bukan menjadi apa ya, bukan di prestasi secara umum. Ingat prestasi itu ada 3 aspek ya teman-teman ya. Ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Nah, ini yang kurang menjadi perhatian teman-teman. Kalau mencari praktis kemudian pakai dokumen nilai, nah itu kan biasanya ada yang sudah tinggal ambil rapot, padahal rapot itu kan isinya dari 3 aspek ini. Lah, Anda menekankan di apanya? Kalau praktek bullying tadi ketika siswa memahami tentang bullying, Anda kaitkan pengaruhnya terhadap penilaian afektif di mata pelajaran akidah akhlak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa Mas Zidan ya. Itu yang di Zoom monggo untuk beralih ya karena sudah bentar. Izin, Bu. Ya, monggo. Izin. Ini mau habis sih Mas. Login ke yang Ya. baru aja dulu. Sebentar saya mau tanya. Jenje, silakan. Berarti saya nanti ngambil nilainya itu salah